Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini saya punya cerita yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Ceritanya tentang SKB 2 Menteri Peraturan tentang Pendirian Rumah Ibadah. Kedengarannya cukup jelas, bukan? Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. SKB 2 Menteri dirancang untuk menjaga kerukunan beragama. Namun, dalam praktiknya banyak terjadi kendala. Contohnya kasus Gereja Yasmin di Bogor. Gereja ini menghadapi banyak rintangan dalam proses pembangunannya. Para kritikus berpendapat bahwa SKB 2 Menteri justru memicu intoleransi dan diskriminasi, hal yang seharusnya dicegah. Dan ini bukan hanya tentang bangunan. Banyak yang merasa bahwa hak asasi mereka untuk beribadah secara bebas sedang dibatasi. Hal ini memicu seruan untuk mencabut SKB 2 Menteri, dengan harapan dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang toleran dan Islam sebagai agama yang damai. Nah, di sisi lain, pemerintah tidak tinggal diam. Menteri Agama Yakut Cholil Kumas secara aktif berupaya menyelesaikan masalah ini. Beliau mendorong para kepala daerah untuk melakukan dialog konstruktif dan mengusulkan revisi agar peraturan ini lebih fleksibel. Salah satu usulan menarik, memanfaatkan kantor Kementerian Agama sebagai tempat ibadah sementara bila diperlukan. Jadi jelas ada dorongan dari pemerintah untuk menemukan solusi yang adil dan inklusif. Sekarang, mari kita lihat kasus spesifik yang menjadi perbincangan, Mas Riwati di Bekasi. Beliau adalah seorang ASN atau aparatur sipil negara yang baru-baru ini menegur tetangganya karena mengadakan ibadah di rumah. Kejadian ini memicu banyak perdebatan. Apakah reaksi Mas Riwati merupakan gejala dari masalah yang lebih luas terkait SKB 2 Menteri? Ada yang berpendapat demikian. Hal ini menyoroti ketegangan dan konflik yang dapat muncul ketika peraturan dianggap tidak adil. Namun, ada juga dorongan kuat dari berbagai kelompok seperti jaringan Gus Durian Banten yang menyerukan evaluasi terhadap SKB 2 Menteri. Mereka berpendapat bahwa tanpa tinjauan menyeluruh, konflik seperti di Bekasi akan terus bermunculan. Kasus di Cilegon di mana pembangunan sebuah gereja menghadapi penolakan besar adalah contoh lainnya. Jelas bahwa peraturan yang ada saat ini belum memenuhi kebutuhan semua warga secara adil. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Jelas bahwa SKB 2 Menteri perlu dievaluasi secara serius. Menyeimbangkan kerukunan beragama dengan hak untuk beribadah secara bebas bukanlah tugas yang mudah. Namun, ini adalah tugas penting untuk memastikan bahwa semua warga Indonesia merasa dihargai dan diikutsertakan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda tertarik dengan topik ini seperti saya, tekan tombol like dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan informasi mendalam tentang isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video